Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya pada materi yang baru, yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, saya ingin mengecek dulu kelengkapan kelas kalian. Adakah di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Siapa? Muhammad Yusuf. Ada keterangannya? Sakit. Oh, sakit. Ada lagi yang lain? Ada. Iya, berarti satu orang tidak hadir, Muhammad Yusuf. Iya, baik. Sebelum memulai pembelajaran, tidak lupa kita untuk berdoa. Ayo, siapa biasanya yang memimpin doa? Ya, silakan. Hairullah. Ya. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Hairullah yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan berkat doa tadi pembelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, kita membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, sekarang saya minta salah satu di sini, Melda, untuk membacakan. Silahkan, Melda. Iya. Nah, silahkan Melda dibacakan hasil yang disampaikan oleh kawan-kawannya. Nah, kemudian kelompokkan yang mana kira-kira mirip atau sama, ya, kita kelompokkan seperti itu. Nah, bisa dibantu lagi satu orang. Iya. Nah, silahkan dibacakan, Melda. Jadi dari kelompok sini rata-rata menjawab bermain HP saat jam pelajaran. Sepakat pada saat jam pelajaran menggunakan HP itu mengganggu pembelajaran atau tidak? Nah, sekarang berdasarkan masalah yang kalian tuliskan di sini, kalian sepakat bahwa masalah-masalah yang ada di sini adalah masalah yang menghambat proses pembelajaran kita di kelas, ya. Berarti kita harus sepakat untuk menghindari hal ini. Nah, sekarang berdasarkan masukan kalian, bagaimana dengan kesepakatan kelas kita? Apakah ada yang perlu ditambah atau dikurangi? Ya, terima kasih dulu kepada Melda. Ya, tepuk tangan untuk Melda. 3 orang yang aktif tadi akan saya beri, nah ini, nah coklat. Nah, siapa tadi satunya? Nah, iya. Siapa yang mau membacakan? Ya, silakan dibaca. Dekatkan. Ya. Di sini saya akan membacakan kesepakatan kelas. Iya. Yaitu ada 6 dan ada juga konsekuensinya. Yang pertama, datang tepat waktu kecuali bila ada situasi khusus atau mendesak. Konsekuensinya jika melanggar kesepakatan itu yaitu mendapatkan peringatan lisan. Dan yang kedua, membawa perlengkapan sekolah lengkap secara mandiri. Konsekuensinya melakukan tugas PK tambahan. Yang ketiga, menghormati guru dan teman sekelas. Konsekuensinya kehilangan hak memilih tempat duduk. Yang keempat, tidak berbicara saat guru menjelaskan. Konsekuensinya melakukan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi sekolah. Dan yang kelima, mengangkat tangan untuk minta izin dahulu jika ingin berbicara. Konsekuensinya membuat laporan tertulis tentang kesalahan. Dan yang terakhir, tidak menggunakan ponsel selama pelajaran kecuali untuk urusan studi. Nah, jika melanggar yang nomor 6 tadi, konsekuensinya penyitaan handphone sampai jangka waktu tertentu. Terima kasih. Bagaimana, sepakat semua? Sepakat. Iya, tepuk tangan untuk kesepakatan kelas kita. Nah, sekarang karena kita akan belajar, otomatis kan kita akan menguras pikiran kita. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian untuk melakukan teknik stop, ya, untuk merelekskan
semua anggota tubuh kalian, kemudian merelekskan pikiran kalian supaya kita lebih siap untuk pembelajaran pada hari ini. Nah, semuanya silahkan lepaskan semua yang kalian pegang. Ya, tidak ada yang mengerjakan yang lain. Siap semua? Ya. Kalian lepaskan, tinggalkan semua tugas atau pekerjaan yang kalian lakukan. Duduklah dengan rileks. Kemudian letakkan tangan kalian di atas meja seringan mungkin. Letakkan posisi duduk kalian senyaman mungkin. Duduk tegak, tidak terlalu membungkuk. Hilangkan beban yang ada di bahu kalian. Rasakan pada saat kalian duduk di kursi itu, rasakan bagaimana kaki kalian menginjak lantai. Gunakan indera pendengaran kalian untuk mendengar hal-hal positif dan buang hal-hal yang negatif. Boleh kalian pejamkan mata. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan-lahan. Pada saat mengeluarkan itu, semua masalah yang ada pada diri kalian itu kalian hilangkan. Bayangkan sebuah objek yang membuat kalian itu nyaman. Tarik napas lagi dalam-dalam. Rasakan hangatnya udara. Hembuskan perlahan-lahan. Siapkan diri kalian untuk menjalani proses pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Terakhir, tarik napas panjang. Hembuskan perlahan-lahan. Buang semua beban yang ada pada diri kalian. Silahkan buka mata kalian. Bagaimana setelah melakukan teknik stop? Apakah sudah mulai rileks? Saya minta pendapatnya. Silahkan angkat tangan sesuai kesepakatan kelas. Fajar. Nah, iya. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan teknik stop? Ya, silahkan. Saya merasakan tenang, Pak. Iya. Lebih siap untuk proses pembelajaran hari ini? Insya Allah siap. Iya, terima kasih untuk Fajar. Tepuk tangan. Berikutnya, saya ingin mengidentifikasi. Tadi di awal-awal saya sebenarnya sudah juga mengidentifikasi bagaimana pendengaran kalian. Apakah kalian lebih siap untuk mendengar? Karena kita ini akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ya. Nah, jadi di situ ada yang visual, ada auditori, dan kinestetik. Nah, sekarang saya akan membagikan lembar pertanyaan ini. Minta tolong untuk dibagikan ke kawan-kawan masing-masing satu ya. Nah, silahkan dijawab. Ini juga dibagikan masing-masing satu. Sudah selesai? Ya, baik. Nah, sekarang saya tanya pada kalian, jenis restoran apa yang tidak Anda sukai? Yang memilih A. Oh, tidak suka yang terang ya, suka yang remang-remang. Yang B. Oh, suka yang musiknya keras. Yang C. Oh, yang kursinya tidak nyaman. Ya, itu mengganggu kalian. Baik. Kemudian, seandainya Anda berada pada suatu pesta, apa yang paling Anda ingat pada keesokan harinya? Yang A, muka orangnya, tapi bukan namanya. Yang B, nama orangnya, bukan mukanya. Yang C, yang dia katakan. Iya. Baik. Berdasarkan hasil jawaban kalian, nah ini analisisnya. Siswa yang dominan
menjawab A, itu dia cenderung visual. Yang cenderung menjawab B itu dia auditory. Yang menjawab C itu kecenderungan gaya belajarnya itu kinestetik. Hari ini kan di awal tadi saya sampaikan bahwa kita akan mempelajari materi teks laporan hasil observasi ya. Nah, yang namanya observasi itu berarti pengamatan. Kita mengamati sesuatu. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita menggunakan media dan minat yang dipilih siswa untuk dapat mengidentifikasi informasi yang tidak akurat dan bias dalam sebuah teks laporan hasil observasi secara kritis. Ya. Selanjutnya, silakan kalian amati gambar berikut. Semuanya kita simak. Apa yang dilakukan orang itu? Oh, tunggu, angkat tangan dulu. Tadi kesepakatan kelasnya bagaimana? Silakan Wahdah. Dari hasil video yang saya lihat tadi, Iya. orang itu mengamati sebuah tumbuhan yang namanya jamur, Iya. yang berwarna putih dan Ya. agak kecoklatan. Iya. Jamur ya yang dia lihat ya. Nah, dari cara dia mengamati itu apakah terlihat serius atau biasa saja? Serius. Nah, artinya dia secara detail ya melihat benda itu, mengamati bagian atasnya, sampingnya, bawahnya. Nah, itulah yang disebut dengan observasi. Nah, ya tepuk tangan untuk Wahdah. Ya. Kegiatan kita pada hari ini adalah mengamati. Hasil pengamatan kita buat menjadi sebuah teks. Misalnya dia mengamati apa? Apa tadi yang disampaikan oleh Wahdah? Mengamati sebuah jamur. Nah, jadi nanti teksnya itu jamur. Jamur adalah. Nah, itu tidak boleh asumsi ya. Teks laporan hasil observasi itu harus berdasarkan fakta. Ya, tepat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Tujuannya agar kita semakin terampil dalam menuliskan hasil pengamatan. Misalnya di sekitar kita itu, lingkungan kita yang tempat kita tinggal itu, kita lihat situasinya bagaimana, kondisinya bagaimana, kemudian tempat bisa juga, kemudian hewan, tumbuhan, atau seseorang. Nah, terus apakah sampai di situ sudah selesai tugas kita? Belum. Iya, belum. Itu baru kita mengamati. Setelah kita mengamati, kita harus menuliskan laporannya. Dan laporannya itu harus bersifat umum. Artinya isinya berupa fakta. Tidak boleh asumsi ya. Nah, sekarang yang namanya mengamati itu tentunya kita menggambarkan. Teks laporan hasil observasi itu mirip dengan teks deskripsi. Tapi tentu ada perbedaan. Misalnya kita mengamati sebuah gunung. Nah, gunung itu indah. Nah, indah itu bukan fakta. Itu masih subjektif, bukan objektif. Artinya itu tidak bisa kita masukkan ke dalam teks laporan hasil observasi. Beda kalau kita membuat kalimat deskripsi. Wanita itu sangat cantik, rambutnya sangat indah bagaikan ombak yang bergelombang. Itu deskripsi namanya. Nah, kalau teks laporan hasil observasi sama dari hasil pengamatan, tetapi misalnya sebuah rumah berbentuk segitiga, panjangnya sekian, tingginya sekian, warnanya coklat. Itu fakta. Nah, itulah perbedaannya deskripsi dengan teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Siapa yang ingin membacakan? Ayo, silakan angkat tangannya.
Ya, silakan Rahma. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi yaitu ada 6. Yang pertama bersifat objektif, global, universal. Yang kedua, objek yang dibahas adalah objek tunggal. Yang tiga, ditulis secara lengkap dan sempurna atau strukturnya harus lengkap. Yang keempat, dituliskan berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Dan yang keenam, strukturnya saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Iya. Terima kasih Rahma. Nah, kemudian strukturnya harus lengkap. Masih ingat tadi strukturnya apa aja? Di dalam teks laporan hasil observasi? Angkat tangan dulu. Ya, silakan Melda. Nah, apa saja tadi struktur teks laporan hasil observasi? Jadi strukturnya ada pernyataan umum, Iya. deskripsi bagian, dan yang terakhir deskripsi manfaat. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Melda. Nah, ini dapat coklat lagi. Dan yang terakhir, strukturnya harus saling berkaitan. Jadi yang disebutkan Melda tadi, antara pernyataan umum ke deskripsi bagian itu harus nyambung ya. Nah, kemudian dari deskripsi bagian ke deskripsi manfaat itu harus saling mendukung. Jangan melompat. Kucing. Iya. Ada gambar siapa di situ? Nah, kita kah yang mengamati dia atau dia yang mengamati kita? Kita. Nah, struktur teks laporan hasil observasi itu yang pertama harus ada pernyataan umum. Nah, artinya merupakan kalimat pembuka atau pengantar, bisa berupa pengertian atau nama ilmiahnya. Nah, misalnya objeknya kucing. Berarti kalian sampaikan definisinya apa? Kucing adalah. Kemudian deskripsi bagian. Kalian sampaikan di dalam teks itu detail objeknya, jenis-jenisnya. Jenis kucing itu seperti apa? Ada kucing apa aja? Iya. Iya. Iya, yang paling banyak yang mana? Iya, sampai berlebihan ya. Nah, ditransfer ke tetangga. Coba perhatikan warnanya. Ini ada apa ini? Misai. Iya, betul, misai ya. Nah, apakah yang punya kumis itu menentukan jenis kelamin kucing? Laki-laki. Tahu tidak laki-laki atau perempuan? Artinya artinya semua kucing memiliki kumis. Apa tadi Melda? Nah, misai. Nama kumisnya itu ya. Dan yang ketiga, deskripsi manfaat merupakan bagian yang menjelaskan manfaat kucing itu. Kira-kira apa sih manfaatnya bagi kita? Iya. Iya. Baik. Kita lanjut ya. Silahkan dibaca masing-masing. Ya, sambil kalian membaca, saya ingin membuat sebuah kelompok ya. Ya. Baik, kita berkelompok ya. Dari sini berhitung ya. Nah, kemudian ulangi dari 1. 1, 2, 3, 4. 1. Ya. Ulangi. Siap semuanya? Siap. Iya, silakan. Dari yang pertama. 1, 2, 3, 4. Iya. 1, 2, 4, 1, 2, yuk. 1, 2, 3. Iya. Yang tadi menyebut 1 silakan ke sebelah sini untuk kelompok 1. Boleh kursinya dirubah berhadapan. Saling menghadap ya. Kursinya saling menghadap ya. Ya, di situ aja. Ya, berhadapan. Ya. Ya, ya. Oke.
Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 mana? 3. Kelompok 4. Oke. Tugas kalian adalah, tadi kan sudah membaca teks yang berjudul kucing, ya kan? Nah, kemudian informasi apa yang ada? Silahkan kalian jawab. Nanti terakhir presentasikan hasil kerjamu dalam kelompokmu, ya. Bagaimana dengan tugasnya? Iya. Dibagi tugasnya Pak. Iya. Ada yang membaca, Baik. moderator. Iya. Dibagi ya kelompoknya. Temannya nanti siapa yang kalian tunjuk untuk mempresentasikan. Siapa yang menuliskan. Nah, mengerjakannya tetap bersama-sama ya. Kelompok 1 bagaimana? Lancar, Tugasnya? Pak. Iya. Tuliskan ya nama anggotanya masing-masing kelompok. Iya, baik. Baik, udah hampir selesai ya. Ya, silahkan ya. Kelompok 3 bagaimana? Iya, alhamdulillah sudah. Baik, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang kelompok mana yang ingin mempresentasikan lebih dulu? 1, 3, ya, silakan kelompok 3. Sebelumnya kami perkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Maria Olga sebagai moderator. Dan saya Rahma sebagai pemateri. Saya Susiawati sebagai pemateri. Saya Muhammad Fajar sebagai pramateri. Baik, kepada pramateri akan membacakan hasil diskusi kami. Baik, di sini ada informasi apa saja yang dapat disampaikan dalam teks tersebut. Pertama, ada kucing adalah hewan peliharaan yang populer dan berasal dari kelas mamalia. Dan kedua, kucing termasuk ke dalam kelompok hewan karnivora, yaitu pemakan daging. Dan saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Mengapa kucing termasuk ke dalam kelompok hewan karnivora? Nah, karena mereka pada dasarnya adalah pemakan daging, dilengkapi dengan gigi tajam dan taring yang berguna untuk memburu mangsa. Apa manfaat misai bagi kucing? Ya. Manfaatnya petunjuk arah dalam kegelapan. Dan juga bisa sebagai penunjuk arah. Sudah? Silahkan duduk dulu. Iya, terima kasih kepada kelompok 3. Nah, sekarang kelompok lain, adakah yang ingin memberi tanggapan terhadap jawaban dari kelompok 3? Ya, silahkan kelompok 1. Teks tersebut digolongkan sebagai laporan hasil observasi karena berisi informasi faktual mengenai kucing yang disampaikan secara objektif dan sistematis. Mulai dari deskripsi umum, berisi pernyataan umum tentang kucing, deskripsi bagian berupa ciri-ciri kucing, dan deskripsi manfaat yaitu manfaat kucing bagi manusia. Iya, terima kasih kepada Lamran. Ya, silahkan duduk. Baik. Nah, tadi sesuai yang disampaikan tadi. Nah, ini pernyataan umum ya. Ini berada pada paragraf pertama di awal-awal tadi. Nah, dimulai dari kucing adalah hewan. Nah, itu termasuk pernyataan umum atau pembuka. Nah, kemudian struktur bagian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, di situ menyebutkan ciri-cirinya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah deskripsi manfaat, di mana pada bagian akhir paragraf itu menyampaikan manfaatnya bagi manusia. Seperti itu ya. Sekarang tugas yang kedua,
Ini gambar apa? Nah, tentunya di Paminggir ini kan saya sering melihat bekantan. Nah, apalagi kalian yang tinggal di sini ya. Nah, ciri yang paling menonjol dari bekantan itu apa? Hidung yang panjang. Iya. Nah, sekarang tugas yang pertama mengidentifikasi 3 fakta yang ada pada teks laporan hasil observasi. Di sini saya bagikan teks observasinya. Silahkan kalian tuliskan, tentukan kalimat faktanya. Kemudian yang kedua, tuliskan informasi yang terdapat pada masing-masing paragraf. Nah, pada tugas lembar kerja yang saya bagikan itu, nah di situ artikel atau teks laporan hasil observasi tentang bekantan dengan judul Si Hidung Panjang Khas Kalimantan. Nah, tugas kalian adalah menentukan kalimat fakta dan informasi yang ada pada masing-masing paragraf. Silakan dikerjakan, waktunya dimulai dari sekarang. Ya, berbagi. Satu yang ini, satu yang di sini. Untuk efektif waktu. Sampai di sini ada kesulitan untuk kelompok 3? Iya. Sudah sampai nomor berapa? Nomor 3. Iya. Baik, untuk yang pertama sudah. Untuk yang kedua, tuliskan informasi atau ide pokok yang ada pada teks tersebut. Silahkan. Iya. Kami di sini anggotanya ada Khairullah, Junaidi, Hatriyah, dan saya sendiri Wahdah. Kami di sini ingin menyampaikan isi pokok dari materi Si Hidung Panjang Khas Kalimantan. Isi pokok yang pertama adalah bekantan atau Nalasis larvatus atau bisa disebut monyet Belanda merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan. Isi pokok kedua, bekantan jantan berukuran lebih besar dari betina. Dan yang ketiga, monyet endemik Kalimantan ini merupakan satwa diurnal dan arboreal. Cukup? Cukup. Iya, terima kasih untuk kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, kalian hebat semua, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, tibalah kita di penghujung pembelajaran pada hari ini. Dari proses pembelajaran yang kita lewati, sampailah kita pada kesimpulan. Nah, sekarang ayo siapa yang ingin menyimpulkan apa yang kalian dapat pada hari ini? Tentunya materi tentang teks laporan hasil observasi. Masih ingat definisinya apa? Nah, kemudian ciri-cirinya apa? Dan strukturnya apa saja? Ya, silakan. Siapa yang ingin menyampaikan kesimpulannya? Yang nomor 1 dulu. Ayo. Teks laporan hasil observasi adalah Teks yang mengungkapkan fakta-fakta yang didapatkan melalui proses pengamatan. Iya. Sambil saya tuliskan ya. Itu sebagai bahan refleksi bagi saya untuk pembelajaran yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari kelompok 3. Saya akan membacakan refleksi peserta didik setelah melakukan pembelajaran. Apa yang kamu rasakan setelah mempelajari bahan ajar ini? Saya menjawab memahami tentang teks pengamatan. 2. Apakah kamu sudah memahami pembelajaran pada bahan ajar ini? Semoga kamu memahami dengan maksimal. Jawaban saya sudah memahaminya. 3. Apa manfaat kamu mempelajari materi teks laporan hasil observasi? Bisa melakukan pengamatan sendiri. 4. Apakah ada peningkatan pengetahuan dan keterampilan setelah mempelajari bahan ajar ini? Jawaban saya ada, Pak.
5. Bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pelajaran ini? Jawaban saya pengertian objektif. 6. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Belajar lebih giat lagi. Baik. 7. Kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Guru yang menjelaskan. 8. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? 4,5, Pak. Iya. 9. Bagian mana dari pembelajaran ini yang menurut kamu menyenangkan? Bagian struktur LHO. Iya. 10. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Jawaban saya belajar lebih giat lagi, Pak. Iya, terima kasih. Sama-sama, Kelompok 3. 4, berapa tadi bintangnya? 4,5, Pak. Iya, tetap saya beri 2 coklat. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, alhamdulillah kita berada di penghujung pembelajaran pada hari ini. Semua sudah memberikan refleksi pembelajaran yang sudah kalian dapatkan pada hari ini. Saya mengharapkan nanti dari materi teks hasil observasi ini bisa sebagai dasar kalian dalam mengamati sesuatu, kemudian kalian tulis ya. Nanti kalian itu bisa mengikuti lomba karya tulis ilmiah dari hal-hal kecil. Misalnya kan di tempat kita ada pohon sawit, amati. Tidak bisa sendiri, misalnya berkelompok. Kalian amati, ada apa aja yang ada di dalam pohon sawit itu? Batangnya, pohonnya, buahnya. Kalian teliti, kalian buat menjadi teks LHO atau laporan hasil observasi. Dari hal-hal kecil seperti itu, kamu misalnya, ini bus hadangan galak. Amin. Nah kamu pantau hadangan atau kerbau rawa itu, kamu tulis. Nah hasilnya menjadi teks LHO ya. Nama latinnya kerbau rawa itu apa? Hadangan itu bahasa Banjar. Nama Latin. Ayo, nah. Buffalo. Nah, ayo cari ya. Iya, nah dari hal itu saja dulu. Berarti kalian sudah membuat pernyataan umum. Kemudian hadangan itu ada jenisnya kah? Ada. Apa aja jenisnya? Berbau rawa, berbau deret. Ada 2 lah. Klasifikasinya? Ada orangnya, Pak. Dikasihnya, Pak. Iya. Kalau berbau rawa yang besar, Pak. Bau kurungan. Nah, yang kamu jelaskan tuliskan di dalam LHO. Terakhir, itu bagian deskripsi. Bagian manfaat. Belum. Bagian. Nah, terakhir deskripsi manfaat. Apa manfaatnya kerbau rawa itu? Bagi ekosistem, tahu tidak? Iya. Pertumbuhan tanaman. Nah. Kotoran. Iya. Baik. Berarti bisa pupuk organik, dan saya yakin masih banyak lagi manfaat yang lain ya. Nah, baik. Untuk pertemuan yang akan datang, saya minta kalian meneliti kerbau rawa. Kalian cari dari mana saja sumbernya. Bisa tanyai orang tua kalian buat menjadi teks laporan hasil observasi. Karena kita FLS 2N itu ada juga lomba fotografi, kemudian kita ilustrasikan, ya. Nah itu aset kita. Kita bisa memoto, tapi kita tidak bisa mengilustrasikan. Nah belajar dari situ ya, menulis dari hal-hal yang kecil, nanti kalian akan menjadi penulis yang besar. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih.